Suatu siang yang terik di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil memainkan dadu emas. Ia tampak gelisah. Sudah seminggu lamanya ia merasa bosan. Tidak ada perang, tidak ada pemberontakan, bahkan menterinya semua terlalu patuh. Ini adalah kondisi yang paling mengerikan bagi raja seperti Harun. Tidak ada kekacauan untuk diatasi. Aku membutuhkan kegilaan, teriaknya tiba-tiba. Para menteri terkejut. Beberapa bahkan tergelincir dari kursi mereka. Salah satu menteri yang paling tua dan berkumis seperti sapu ijuk pun berkata, "Paduka, apa maksud Paduka dengan kegilaan?" "Aku ingin teka-teki, tapi bukan sembarang teka-teki. Aku ingin teka-teki yang bisa membuat orang waras menjadi gila, dan yang gila menjadi penasaran." Semua saling berpandangan, ketakutan akan nasib mereka bila teka-teki itu tidak cukup gila. "Dan panggil Abu Nawas," seru raja. "Hanya dia yang bisa menari-nari di antara kegilaan dan kebijaksanaan." Abu Nawas dipanggil dari rumahnya yang sederhana, di mana ia sedang mengajar kambingnya untuk menulis puisi di pasir. Ia datang ke istana dengan senyum yang tak pernah bisa dibaca. Apakah itu senyum orang suci, atau jebakan Batman untuk kerajaan? "Abu Nawas," kata raja, "aku akan memberimu 7 teka-teki yang bahkan dewa pun tak akan mau menjawabnya. Bila kau gagal, kau harus menjadi pelawak istana selama setahun penuh, dan tiap pagi menyanyi sambil berdiri di atas telur bebek. Tapi jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah tak masuk akal juga. 1 desa yang penuh dengan orang bodoh yang akan menjadi pengikutmu." Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangguk dengan santai. "Paduka, bahkan jika Paduka melemparkan teka-teki dari bulan, aku akan memanjat ke sana hanya untuk menjawabnya, atau sekadar minum teh dengan alien." Raja tersenyum licik. "Teka-teki pertama, apakah benda itu yang tidak pernah mekar, tidak punya kelopak, tapi baunya bisa membuat menteri minggat?" Para menteri pucat. Salah satu dari mereka sudah menyiapkan kantong muntah. Abu Nawas menatap ke langit-langit, lalu menjawab, "Itu adalah rencana raja." Seisi ruangan terdiam. Kemudian meledaklah tawa raja. "Kau benar. Rencana-rencanaku selalu membuat menteri ingin pensiun dini," seru raja. Teka-teki kedua datang keesokan harinya. "Aku adalah kunci, tapi bila kau memakainya, kau bisa kehilangan semuanya. Apakah aku?" Abu Nawas berjalan keliling istana, mengamati semua pintu, lalu berkata, "Kunci hati, Paduka." Raja mendelik. "Penjelasanmu?" "Karena ketika seseorang membuka hatinya terlalu lebar, ia bisa kehilangan harta, akal, bahkan sandal." Menarik dan cukup filosofis untuk membuat para filsuf tersedak. Raja tertawa sambil menunjuk wajah murung penasihat filsafatnya. Namun teka-teki bukanlah satu-satunya kegilaan di kerajaan. Saat itu juga, kejadian aneh mulai terjadi. Seekor unta bicara muncul di pasar, mengklaim dirinya sebagai mantan Perdana Menteri dari negeri tetangga. Air sumur di desa Al-Kitmir tiba-tiba berubah rasa seperti teh mint. Dan yang paling mengerikan, semua patung di taman istana menangis pada malam Jumat. Raja memanggil Abu Nawas lagi. "Apakah ini semua ada hubungannya dengan teka-teki itu?" Abu Nawas mengelus janggutnya. "Paduka, kadang ketika Paduka melempar kegilaan ke dunia, dunia tidak akan tinggal diam. Ia akan balas melempar kegilaannya sendiri." Raja menggigil. "Apakah ini kutukan?" "Tidak, Paduka. Ini hanya karma dalam bentuk komedi absurd." Teka-teki ketiga, lanjut raja. "Apakah yang disebut mahkota,
tapi tak punya kepala? Dan siapa pemiliknya? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir panjang, itu adalah ego. Setiap orang memakainya, tak peduli ia raja atau pengemis. Tapi semakin besar mahkotanya, semakin ia terlihat seperti badut. Para menteri terkesiap, takut raja murka. Tapi raja hanya terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Baru kali ini aku dihina. Setelah Abu Nawas menari sambil mengenakan sandal di kepala, seluruh istana gempar. Beberapa menteri mencatat gerakan tari itu, khawatir itu semacam mantra kuno. Bahkan kucing istana melarikan diri dan tidak kembali selama 3 hari. Namun, malam itu, di ruang pertemuan rahasia bawah tanah kerajaan, terjadi pertemuan aneh. Beberapa tokoh misterius berjubah ungu berkumpul. Ini tidak bisa diteruskan, kata yang tertua dari mereka. Abu Nawas mulai terlalu dekat dengan kebenaran. Apa kita aktifkan rencana tirai angin? Semua mengangguk. Dan saat itu juga, seluruh kerajaan diliputi kabut misterius yang membuat semua orang lupa teka-teki yang pernah mereka dengar, kecuali Abu Nawas. Besok paginya, Abu Nawas pergi ke desa Bahluliyah, tempat orang-orang terkenal karena menyimpan teka-teki leluhur. Tapi begitu sampai di sana, sesuatu ganjil terjadi. Assalamualaikum, wahai penduduk desa Bahluliyah, sapa Abu Nawas. Desa apa? Tanya kepala desa dengan bingung. Bahluliyah, kampung ini. Wahai tuan, kami tidak tahu nama desa ini. Kami pikir namanya Kampung Hah. Ternyata, seluruh penduduk desa tidak ingat nama desa mereka sendiri. Bahkan tidak ada yang tahu nama mereka. Mereka hanya mengenal diri mereka sebagai orang yang tinggal di sini. Abu Nawas mencium keanehan. Ia lalu membacakan salah satu teka-teki dari raja. Apa yang hilang saat kau berhenti bertanya? Tak ada yang bisa menjawab. Kucing istana akhirnya kembali, tapi dengan pesan aneh tergantung di lehernya. Raja lupa siapa dirinya. Kamu adalah satu-satunya yang belum terkena kabut lupa. Segera temui aku di perpustakaan bawah tanah. Abu Nawas mengikuti petunjuk itu dan menemukan sebuah perpustakaan rahasia di bawah menara tua. Di sana, ia bertemu dengan seorang penjaga tua yang berkata, "Ini semua adalah bagian dari teka-teki agung." Raja ingin tahu, apa jadinya jika seluruh kerajaan melupakan siapa mereka, namun tetap hidup seperti biasa? Dan jawabannya, chaos. Tapi juga kesempatan membangun ulang segalanya. Abu Nawas kembali ke istana dan menghadapi raja yang kini duduk di singgasana dengan ekspresi kosong. Paduka, apakah Paduka tahu siapa diri Paduka? Raja menggeleng. Aku hanya orang yang duduk di sini karena aku suka warna emas. Baiklah, kata Abu Nawas. Maka saatnya teka-teki ke-6. Siapakah kau jika seluruh ingatanmu dihapus? Raja berpikir, apakah aku tetap raja jika tak ada yang tahu aku raja? Apakah rakyat tetap rakyat jika tak tahu siapa yang memerintah mereka? Sambung Abu Nawas. Suasana menjadi sangat hening, hingga napas cicak pun bisa terdengar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membuat rencana gila. Ia menulis teka-teki di seluruh tembok kerajaan. Setiap rumah, tiang listrik, gerbang, bahkan di bulu unta, terdapat pertanyaan seperti, siapakah engkau saat tidak sedang dilihat orang? Mengapa kau melakukan apa yang kau lakukan? Jika dunia ini teka-teki, siapa yang sebenarnya jadi penanyanya? Tiba-tiba, seluruh kerajaan berubah menjadi ruang diskusi terbuka. Pasar menjadi tempat debat. Warung teh menjadi kelas filsafat.
Bahkan penjaga istana bertanya pada dirinya sendiri sambil menangis. Aku siapa ya, sebenarnya? Dan perlahan, kabut lupa itu memudar. Raja akhirnya sembuh dari lupa. Tapi ia tak lagi seperti sebelumnya. Ia lebih bijak, lebih senang mendengar daripada memerintah. Ia duduk bersama Abu Nawas di taman istana. Abu Nawas, kau telah menjawab semua teka-tekiku, bahkan teka-teki yang tak pernah kuajukan. Paduka, dunia ini memang penuh teka-teki, tapi bukan untuk dijawab, melainkan untuk dijalani dengan tawa. Raja tertawa keras, kali ini bukan karena geli, tapi karena damai. Setelah semua kembali normal, Raja Harun al-Rashid merasa damai. Tapi satu malam, ia bermimpi buruk. Seluruh rakyat memakai wajah yang sama, yaitu wajah Abu Nawas. Ia terbangun sambil berteriak, Abu Nawas sudah terlalu viral. Keesokan harinya, semua lukisan di istana yang biasanya bergambar dirinya, tiba-tiba berubah menjadi Abu Nawas tersenyum sambil membawa sandal. Ini sabotase tingkat tinggi, kata Permaisuri. Atau, kamu hanya sedang merasa kalah populer. Tidak, aku raja, balas sang raja. Tapi bahkan pelayannya memanggil dia, Paduka Abu. Maaf. Raja murka. Ia memanggil penasihat paling aneh, Syekh Nubuatul Bambu, yang konon bisa memanggil teka-teki dari dimensi lain. Syekh itu menari sambil menyiramkan teh ke ubun-ubunnya sendiri, lalu berkata, Paduka, teka-teki ini datang dari dunia yang tidak bisa dipahami, hanya bisa ditertawakan. Lalu muncullah gulungan dengan tulisan, apa yang semakin kau jawab, semakin kau kehilangan dirimu sendiri. Raja langsung menyerahkan gulungan itu ke Abu Nawas sambil tertawa jahat. Kali ini, tidak akan semudah sandal di kepala, wahai si ahli logika ngawur. Abu Nawas memulai perjalanan ke desa Cemburuan, tempat orang-orang tidak boleh memuji siapapun kecuali diri sendiri. Di sana, jika kau bilang, orang itu pintar, seluruh desa mengejarmu sambil membawa sendok besar. Abu Nawas menyamar sebagai penjual es batu dan mulai bertanya, apa yang terjadi jika seseorang menjawab teka-teki dan malah kehilangan dirinya sendiri? Seorang nenek menjawab sambil memukul kentang, itu namanya menikah, nak. Yang lain berkata, itu namanya menjadi pejabat. Namun bocah kecil tiba-tiba berkata polos, mungkin itu identitas palsu. Abu Nawas termenung. Atau mungkin itu adalah ego. Sekembalinya ke Baghdad, Abu Nawas terkejut. Semua orang kehilangan bayangan mereka. Tak ada orang yang punya bayangan di bawah sinar matahari. Wahai Abu Nawas, kata penjual semangka, aku merasa ringan, tapi juga kosong. Ternyata, kerajaan sedang diserang kutukan cermin terbalik, sihir kuno yang menyerang dari dalam pikiran. Siapapun yang terlalu percaya dirinya, kehilangan refleksi. Abu Nawas lalu berdiri di tengah pasar dan berkata, barang siapa ingin bayangannya kembali, harus tertawa, bukan karena bahagia, tapi karena sadar bahwa dirinya belum tahu segalanya. Tiba-tiba, satu persatu orang tertawa. Bayangan pun kembali muncul. Raja, masih tak puas, mengangkat menteri baru dari kompetisi, siapa paling aneh. Finalisnya adalah, menteri kosong, hanya berbicara dalam diam. Menteri patah selalu bicara dengan kata-kata yang setengah. Menteri 1000 nama, setiap hari ganti nama, bahkan lupa nama sendiri. Abu Nawas menghadiri pelantikan sambil membawa kambing yang diberi nama Nalar. Saat ditanya oleh raja, kenapa kau bawa kambing? Abu Nawas menjawab,
Karena dalam kekacauan, hanya kambing yang masih punya logika. Kambing itu langsung naik ke podium dan buang air di atas dokumen pelantikan. Semua menteri baru mengundurkan diri malam itu juga. Abu Nawas mendapat petunjuk dari mimpi, sebuah perpustakaan tersembunyi di balik toilet umum. Ia menyelinap masuk, melewati lubang pipa dan bertemu penjaga bernama Hus-Hus, makhluk separuh manusia separuh pertanyaan. Hus-Hus memberi naskah kuno, kitab Et-Tadhik wa Et-Tafkir, buku tertawa dan berpikir. Dalamnya tertulis, tertawalah sebelum kau mengerti, karena setelah mengerti, kau tak akan bisa berhenti tertawa. Dan di akhir halaman, Abu Nawas, jawabanmu sudah ada di hatimu, kau hanya perlu menyadari bahwa menjawab bukanlah tujuan. Raja kini murung. Ia duduk di taman istana dan berkata, semua orang mencarimu, semua orang tertawa karena kamu. Tapi aku, siapa? Abu Nawas mendekat, menunduk, dan berkata, Paduka, itu pertanyaan terbaik yang pernah Paduka ajukan. Raja menatapnya, bingung. Semua teka-teki sebelumnya hanyalah jalan menuju satu pertanyaan paling jujur. Siapakah dirimu ketika kau tak lagi menjadi apapun? Raja terdiam. Lalu ia tersenyum. Aku, manusia. Itu saja cukup, ya. Abu Nawas mengangguk. Lebih dari cukup. Itu luar biasa. Kerajaan Baghdad berubah sejak saat itu. Teka-teki dibacakan setiap pagi seperti doa. Menteri hanya boleh menyampaikan laporan sambil menari. Anak-anak diajarkan untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dan di tengah semuanya, ada patung besar Abu Nawas dengan tulisan, ia tidak memberi semua jawaban. Tapi ia mengingatkan kita bahwa bertanya dengan tawa adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Beberapa hari setelah ketenangan itu, suasana istana kembali gaduh. Bukan karena musuh, bukan pula karena sihir atau teka-teki baru, tapi karena sandal Abu Nawas hilang satu. Ini bencana nasional, teriak penjaga istana. Raja pun segera mengadakan sidang darurat. Apa pentingnya sandal itu? Tanya Permaisuri. Sangat penting, jawab raja. Sandal itu seperti otak Abu Nawas. Kalau cuma satu, ia tak bisa menapak realitas. Tapi kalau keduanya hilang, dia bisa jadi filsuf beneran. Abu Nawas hanya tertawa. Sandal saya memang satu. Yang satu lagi saya tinggalkan di istana raja dunia mimpi. Apa? Semua terkejut. Ternyata, selama ini, saat tidur siang, Abu Nawas rutin mengunjungi kerajaan paralel lewat mimpi. Di sana, dia adalah raja ketiga, pemimpin para pemimpi dan makhluk tak logis. Dan sandal itu adalah kunci portal antar alam. Raja yang tak ingin kalah mencoba masuk ke dunia mimpi. Ia memaksa para ilmuwan membuat mesin tidur otomatis. Tapi hasilnya aneh. Ia justru bangun di waktu terbalik, di mana bayi lahir sebagai kakek dan orang mati masih bisa memilih pekerjaan. Di sana, raja bertemu dirinya sendiri, tapi versi masa kecilnya yang cengeng dan hobi main tali. Abu Nawas muncul mengenakan jubah dari awan dan berkata, Paduka, inilah pelajaran terakhir. Waktu adalah teka-teki tanpa jawaban. Kita hanya bisa menertawakan betapa serius kita memperlakukannya. Kembali ke dunia nyata, sandal itu kembali, dengan penggunaan baru. Ketika raja kembali ke istana, ia mendapati sandal Abu Nawas sudah kembali, tergantung di atas pintu istana, digunakan oleh seekor burung sebagai sarang. Raja tak marah.
Ia malah berkata, "Abu Nawas, sandalmu sekarang memberi kehidupan. Bahkan burung pun tahu nilainya." Abu Nawas tersenyum. Dan semoga Paduka pun mulai memandang teka-teki bukan untuk dipecahkan, tapi untuk dirayakan. Jika kau lihat seekor kucing membawa sandal di pasar Baghdad, orang-orang masih membicarakan kisah ini. Dan kadang, ada yang melihat seekor kucing misterius membawa sandal satu biji, duduk di atas gerobak, seakan menunggu seseorang. Konon, bila kau cukup gila untuk menanyakan teka-teki tentang hidup, kucing itu akan mengeong 3 kali, dan jawaban yang keluar akan mengubah caramu melihat dunia. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak berakhir. Karena selama manusia masih bingung, masih tertawa, dan masih mencari makna dalam kebodohan, ia akan selalu kembali. Kadang dengan teka-teki, kadang hanya dengan sandal.